Halo tinggal-tinggal semuanya, ketemu lagi tentunya di channel Stella Kim. Hari ini Stella Kim mau lanjut lagi ya, review Scene Pisau Season 5 episode 3. Di toilet wanita sekolah, nampak Hyomin yang sedang berdandan di kaca wastafel. Sepertinya dia juga sambil menunggu Hayoung yang sedang di dalam toilet. Hyomin pun mengomel, ini hanya sandiwara. Emangnya film horor atau penampakan makhluk? Konyol dan sia-sia saja usahamu, Jiho. Dasar, kenapa mengelak terus sih? Tapi apakah kau yakin Jiho dalang dari semua ini? Kira-kira apa yang dia rencanakan? Kemudian terdengar si Hayoung dari dalam toilet menjawab, iyalah, siapa lagi? Mungkin saja dia membantu Enso untuk membalas dendamnya kepada kita. Tapi semoga saja itu tidak terjadi. Hei, kita kan hanya sengaja membuat lelucon dengan merias wajahnya. Bukankah kecelakaan lalu lintas adalah kesalahannya sendiri? Kenapa kita yang harus merasa bersalah? Dan kenapa harus ada yang balas dendam? Nah, sepertinya si Hyomin tidak merasa bersalah. Lalu terdengar suara Gaan berteriak memanggil Jiho. Jiho ya, tunggu sebentar. Terlihat Hari, Hyunwoo, Gaan, dan juga Chonga sedang berjalan di lorong mendekati Jiho. Ya ampun, mereka sudah seperti tim superhero saja ya teman-teman. Mereka berempat tampak serius dan berjalan dengan cepat ke arah Jiho. Apa yang terjadi? Jiho, ini. Chonga menunjukkan lip tint yang dibawanya kepada Jiho. Tentang lip tint ini, tolong jawablah sebelum terjadi hal lain yang mungkin akan membahayakan murid yang lain. Mereka hanya mendapatkan hukuman atas perbuatannya. Hukuman? Jiho pun membalikan badan berencana akan menghindar dari cecaran pertanyaan Hari dan teman-temannya. Namun tiba-tiba Kang Lim datang menghadang dari arah berlawanan. Malam itu, di tempat kejadian, ada lip tintmu terjatuh. Lalu, sosok makhluk yang nampak saat itu mengenakan masker. Agar tidak membuat kecurigaan, apakah kamu bisa membuka maskermu dan menunjukkan wajahmu? Lalu, Jiho yang tak bisa mengelak akhirnya terpaksa menurunkan masker dari wajahnya. Namun, tampak tidak ada hal aneh pada wajah Jiho. Hyunwoo pun berkomentar, Bukan rupanya. Tapi kenapa kamu harus menghindari kami? aku hanya mengulur waktu, karena hanya itulah satu-satunya yang dapat kulakukan untuk membantunya. Apa yang kau katakan? Di saat yang bersamaan, tampak Hayoung keluar dari toilet dan berjalan ke arah Hyomin. Ia berjalan tanpa suara dan terlihat wajahnya yang dikelilingi aura hitam. Pokoknya kesal banget. Kenapa dia harus merepotkan kita semua? Apanya yang hebat sih? Bukan apa-apa saja masih berlagak hebat. Kemarilah di hadapanku kalau berani. Ayo kemari. Lalu, dari sebelahnya, Hayoung menjawab dengan suara yang sedikit menyeramkan. Benarkah? Sepertinya kau akan menyesali perkataanmu barusan. Hyomin pun terkejut dan menoleh ke arah Hayoung. Tampak Hayoung yang tak sadarkan diri dengan kepala menunduk seperti bersiap-siap akan menyerang Hyomin. Kau kenapa, Hayoung? Lalu, Hayoung perlahan mengangkat kepalanya dan wajahnya. Wajahnya yang penuh riasan dengan masker terpasang. Perlahan, masker berwarna putihnya berubah menjadi warna merah. Hyomin pun berteriak dan berusaha mundur. Ia pun tak menyangka, Hayoung yang selalu bersamanya telah berubah menjadi sosok makhluk masker merah. Hayoung pun terjatuh dan tampak dengan jelas sosok makhluk merah di hadapan Hyomin. Kamu, Enso? Cantikkah aku? Makhluk masker merah pun menurunkan maskernya. Tampak bibir dan gigi tajamnya. Lalu ia bertanya dan mendekatkan wajah mengerikannya ke depan wajah Hyomin sambil bertanya, cantikkah aku? Hyomin pun berteriak ketakutan. Makhluk tersebut pun malah menjadi-jadi. Kukunya yang panjang dan tajam keluar dari jari-jarinya. Tubuhnya pun membesar. Ia lalu mencoba menerkam Hyomin. Namun, Hyomin yang ketakutan masih tidak menyerah. Ia pun berlari sekuat tenaga keluar dari toilet. Lalu, ia pun dengan terbata-bata terus berlari. Gemuruh petir terus menggelegar. Sampai akhirnya, Hyomin tiba di ruangan kelas. Ia pun masuk dan bersembunyi di ujung. Dengan sangat ketakutan, ia pun menggigil dan mengepalkan kedua tangannya sambil jongkok di lantai. Makhluk masker merah ini tak tinggal diam. Ia pun sepertinya tidak menemukan di mana Hyomin bersembunyi. Terlihat ia mengamati sejenak ruang kelas tempat Hyomin bersembunyi. Tapi, tak lama kemudian ia pun pergi meninggalkan kelas tersebut. Hyomin pun lalu menoleh dan mencoba melihat apakah keadaan telah aman. Namun ternyata, makhluk tersebut telah masuk ke dalam ruangan kelas tersebut dan muncul tepat di hadapan Hyomin pada saat Hyomin menoleh. Sambil bertanya lagi, Cantikkah aku? kali ini, Hyomin terlihat sudah tak sanggup lagi teman-teman. Wajahnya penuh dengan keringat dingin. Ia tampak sangat ketakutan dan menggigil. Ia pun terlihat tak mampu berbicara dengan wajar. Lalu, ia pun menahan ketakutannya dengan memejamkan kedua matanya lalu menjawab, kamu tidak cantik, semuanya telah membohongimu. Lalu,
kau bilang barusan? Aku tak cantik. Kau bilang aku tak cantik. Lalu, makhluk masker merah sangat murka dan menutupi wajah Hyomin dengan kedua tangannya seperti yang ia lakukan kepada Jinny. Hyomin pun tak berdaya, lalu ia menjerit dengan sangat kencang hingga Hari dan teman-temannya mendengar jeritannya. Hari, Hyonu, Chonga, dan Kang Lim pun bergegas ke tempat kejadian. Namun, yang ia temukan hanyalah Hyomin seorang yang tengah pingsan dengan kepala menunduk. Terlihat juga kaca jendela ruangan kelas yang telah pecah. Sepertinya makhluk masker merah itu yang telah memecahkan kaca jendela lalu kabur meninggalkan Hyomin. Hari pun panik dan berkata, "Di mana makhluk tersebut menghilang?" Kang Lim pun mencoba mengamati sekitar ruangan. Lalu tiba-tiba Kang Lim merasakan sesuatu. Ia pun berbalik ke arah pintu kelas dalam hati berkata, "Hawa ini." Terlihat Chonga diam-diam melihat ke arah Kang Lim. Dan Hari pun yang sibuk mengamati ruangan tidak menyadarinya. Lalu di ruangan sebelah tampak Jiho sedang membuka salah satu loker. Dan ia sepertinya mengambil buku catatan kecil. Ia pun lalu memasukkannya ke dalam tas ranselnya. Lalu dari belakang jendela tiba-tiba terdengar gemuruh petir yang sangat kencang. Kemudian saat Jiho mengangkat kepalanya, makhluk masker merah sudah berada di depan pintu ruangan kelas itu sambil mengamati Jiho. Jiho pun sangat terkejut. Hingga tanpa sadar menjatuhkan tas ranselnya itu. Ia mencoba menahan ketakutannya. Namun makhluk tersebut tetap berjalan semakin mendekat. Lama tak bertemu. Cantikkah aku? Sebenarnya aku tahu kamu datang mencariku. Tapi aku pun saat itu tidak mempunyai keberanian untuk itu. Jadi maafkan aku Enso. Tapi teman-teman, makhluk tersebut tidak memedulikannya. Dan kembali bertanya, cantikkah aku? Sambil mengulurkan tangannya ke arah Jiho, Hari yang melihatnya langsung mendorong dan menyelamatkan Jiho dari serangan makhluk masker merah. Makhluk masker merah sangat marah karena Hari menghalanginya. Lalu ia pun berniat untuk menyerang Hari. "Oh, baiklah. Akan kubuat kau menjadi cantik juga. Kemarilah." Kang Lim pun tiba-tiba melompat dari jendela, masuk ke dalam ruangan kelas membalas serangan makhluk masker merah dengan pedangnya. Kang Lim pun menyebut mantra pedang Guido milik Guido Hyun yang diberikan kepadanya itu. "Guido Shik! Manpian Pone!" Saat pedang cambuk Guido Hyun siap beraksi, tiba-tiba muncul dari belakang makhluk masker merah, si gadis berambut hijau, Chonga. Chonga terlihat sangat terkejut, terlebih lagi si Kang Lim. Karena melihat Chonga, Kang Lim pun menarik kembali cambuknya dan menyerang ke arah makhluk tersebut. Tapi apa daya, hentakan serangan tersebut masih saja membuat Chonga terjatuh dan sepertinya mengenai salah satu pergelangan kakinya. Tapi karena Chonga memakai kaos kaki, maka tak terlihat jika ia terluka parah. Tapi mungkin saja serangan tersebut membuatnya terkejut. Entah mengapa, ia nampak begitu lemah dan ketakutan. Padahal, sebelumnya saat menghampiri Jiho, dia masih tampak begitu tegas dan kuat. Apakah alasan dia mendekati Hari hanyalah untuk mencuri perhatian dari Kang Lim? Kira-kira rencana busuk apakah yang ia pikirkan? Ataukah ini hanya perasaan kita saja? Ya sudahlah, karena sekarang sedang darurat, kita lupakan saja dulu ya teman-teman. Yang terpenting, jangan sampai ada lagi yang terluka karena makhluk ini. Nah teman-teman, melihat si Chonga ini terjatuh sambil memegang kakinya, Kang Lim pun bergegas menghampirinya lalu berkata, "Apakah kamu baik-baik saja?" Chonga terlihat kesakitan dan tak menjawab pertanyaan Kang Lim. Memanfaatkan situasi tersebut, makhluk masker merah makin kuat dan menyerang kembali. Kali ini, ia memuntahkan cairan seperti lendir berwarna merah dari mulutnya. Kang Lim pun berniat melindungi Chonga dengan menerima serangan tersebut. Kang Lim pun menerima serangan tersebut dan tidak sengaja menabrak Chonga dan mereka berdua terjatuh. Jadi, yang kedua ini, rupanya Chonga terjatuh bukan karena serangan makhluk teman-teman, namun karena dorongan Kang Lim yang menerima serangan dari makhluk. Terlihat juga, Kang Lim masih melindungi Chonga, lengannya melingkar di tubuh Chonga. Namun, mereka berdua tidak sadarkan diri, dan terlihat pedang Kang Lim pun terlempar di lantai. Nah, kali ini, terlihat kaos kaki Chonga yang muncul luka berwarna merah. Tapi, kakinya masih terbalut kaos kakinya itu yang terlihat cukup tebal teman-teman. Melihat kekasihnya terlempar dan terkena serangan, Hari pun berteriak memanggil namanya. "Kang Lima! Oh Kang Lim!" Hari pun langsung mengambil Ghostball Zero-nya dan beraksi. "Sohan!" Ia memanggil makhluk origami teman-teman. Makhluk masker merah pun bertarung dengan makhluk origami. Makhluk origami mengeluarkan keenam tangannya dan melawan. Ia pun terlihat kewalahan. Dan saat makhluk origami akan menyerang kedua kalinya, makhluk masker merah menarik Jiho.
bermaksud agar makhluk origami membatalkan serangannya. Hari pun yang melihatnya langsung memerintahkan untuk menghentikan serangan makhluk origami. Makhluk masker merah tertawa dengan sinis. Hari pun mulai panik. Ia menatap Ghostball Zero-nya karena limit waktu yang akan segera berakhir. Dan untungnya kepanikan itu berakhir karena dari luar terdengar teriakan Duri. Wah, Duri keren banget ya teman-teman di season 5 ini. Datang menyelamatkan kakaknya dengan Ghostball Zero birunya. Kali ini, Duri memanggil makhluk balerina, Marionette Queen. Wow, lama banget ya tidak bertemu dengan Marionette Queen. Sepertinya jadi tambah kuat nih. Dan gerakan tariannya pun juga lebih lentur teman-teman. Melihat Duri beraksi, Hari pun memerintahkan makhluk origami untuk bersiap-siap menyerang kembali. Sekarang! Ia pun mengambil Jiho dan menyelamatkannya dari makhluk masker merah. Duri pun terlihat bangga karena kekompakannya dengan kakaknya. Ia pun memerintahkan Marionette Queen untuk melakukan penyerangan yang kedua. Marionette Queen pun mengikatnya dengan tali-tali miliknya, kemudian melemparnya ke tanah. Makhluk masker merah kesakitan, dan akhirnya ia tak kuat lagi untuk bangkit. Tidak, ini tidak boleh terjadi. Aku masih... Lalu, Hari pun melihat kisah makhluk masker merah ini semasa hidupnya. Rupanya, kisah pahitnya dimulai tepat setahun yang lalu di sekolah ini teman-teman. Di ruang kelas, nampak seorang murid laki-laki yang menghampiri Enso. Tinggi, tampan, namanya adalah Gino. Tampaknya dia merupakan kekasih Enso. Mereka berdua terlihat saling menyukai. Tapi, Hyomin yang juga diam-diam menyukai Gino mendengar mereka akan berkencan pulang sekolah nanti. Ia pun sangat kesal. Jiho yang menyaksikannya pun dibentak oleh Hyomin. Apa yang kamu lihat? Terlihat, Gino juga memberikan hadiah untuk Enso. Hyomin dan teman-temannya dengan kesal menghampiri Jiho dan meminjam lip tint berwarna merah. Tanpa menunggu persetujuan Jiho, Hayong pun langsung mengambil lip tint di meja Jiho. Aku pinjam ya, terima kasih. Hyomin dan ketiga temannya pun menghampiri Enso dan berkata, Hei Enso, ku dengar hari ini kau akan berkencan ya? Iya. Kita akan membantumu berdandan agar kamu terlihat lebih cantik. Kamu belum pernah merias kan? Aku tidak perlu. Sudahlah, ayo sini, agar kamu jadi lebih cantik. Mereka berempat pun meriasi Enso teman-teman. Jiho yang menyaksikan dari bangku paling belakang hanya bisa diam dan menahan rasa ibanya. Jinny, Chea, Hyomin dan Hayong pun terlihat sangat puas setelah meriasi Enso. Hayong pun mengambil cermin Enso dan berkata, Enso, tidak perlu melihat cermin, kamu sudah terlihat sangat cantik. Enso pun dengan tanpa curiga hanya diam dan menjawab, benarkah? Hyomin pun memberikan lip tint milik Jiho kepada Enso dan mengatakan, Ini bawa saja. Jiho yang meminjamkan ini untukmu. Hyomin pun berteriak, Benar kan Jiho? Jiho hanya diam saja dan tak mampu berkata apa-apa. Enso pun bertanya kepada Jiho, Jiho, apa riasan yang membuatku cantik? Jiho yang sedikit ketakutan menunduk sambil menjawab, Iya, cantik. Lalu, saat berjalan keluar, semua murid melihat Enso sambil mengatainya. Apa yang terjadi dengan wajahnya? Ia terlihat begitu menakutkan. Enso pun menyadari ada yang salah dengan wajahnya. Namun, karena ia telah berjanji bertemu Gino di depan gerbang, Gino pun terlihat datang menghampirinya. Dan, ia pun tak sempat untuk kembali dan melihat cermin. Setelah mendekat, Gino pun terkejut dan tampak ketakutan melihat wajah Enso. Apa yang terjadi dengan wajahmu? Gino pun berbalik menjauh dan meninggalkan Enso begitu saja. Enso pun sangat sedih. Ia pun bergegas pulang agar bisa melihat seperti apa sebenarnya wajahnya itu. Tampak juga Hyomin dan teman-temannya sedang tertawa dan mengawasinya dari belakang. Mereka sangat puas karena rencananya telah berhasil. Hujan turun dengan lebat teman-teman. Enso masih dalam perjalanan akan pulang. Bagaimana ini? Sambil berjalan di zebra cross. Lalu ia pun melewati genangan air dan tanpa sengaja melihat pantulan wajahnya. Ia pun terkejut dan tak kuat menahan air matanya. Sambil meremas lip tint milik Jiho, ia marah dan kesal. Namun apa daya, di depan nampak mobil yang berlaju sangat kencang. Dan akhirnya Enso berakhir begitu saja. Bahkan ia tidak sempat melihat wajahnya di cermin dengan jelas. Ia bermaksud kembali untuk membalas dendam anak-anak yang mempermainkannya itu. Ia pun mengatakan kepada Hari kalau mereka sangat jahat. Hari pun menjawab, tapi sekarang kan ada kami. Kami akan menggantikanmu dengan tulus membuat mereka tahu kesalahannya dan tidak berbuat hal yang sama di kemudian hari. Makhluk masker merah masih marah dan menjawab, Jangan melakukan lelucon lagi. Siapa yang akan percaya jika kamu mengatakan makhluk yang memberitahumu? Lalu Jiho pun menjawab, Kan ada aku yang akan mengatakannya. Maafkan aku Enso, saat itu walaupun aku mengetahuinya, namun aku tak punya keberanian untuk mengatakan. Namun sekarang aku berbeda. Aku akan membuat semua orang tahu. Enso, lihatlah ini.
tahukah kamu, ini adalah buku diari yang berisi catatan yang kutulis sendiri satu persatu. Di dalamnya tertulis semua kejahatan mereka satu persatu, dan termasuk yang mereka lakukan kepadamu. Setelah melihat mereka yang bukan siapa-siapa saja dengan berani ingin membantumu, aku pun sekarang dapat menunjukkan keberanianku. Enso, aku berjanji kepadamu, aku akan membersihkan ketidakadilan yang kamu rasakan selama ini. Aku akan membuat mereka menerima hukuman atas perbuatan mereka. Akhirnya Jiho pun menangis. Setelah mendengarkan Jiho berkata, akhirnya makhluk masker merah pun menangis, dan wujudnya berubah menjadi sosok Enso. Terima kasih Jiho, tapi aku masih belum bisa memaafkan perbuatan mereka. Namun karena keberanianmu, sepertinya aku bisa beristirahat sekarang. Lalu Jiho pun langsung berkata, Enso, maafkan aku. Akhirnya Enso pun berhasil naik dan kembali ke sisi sang pencipta. Nah, akhirnya keesokan harinya teman-teman. Nah, terlihat cuacanya sangat cerah. Lalu Hyonu berkata, akhirnya tidak turun hujan lagi ya. Hari menjawab, iya, mungkin Enso sudah tidak menangis lagi. Gaan pun berkata, syukurlah. Lalu terdengar Duri menyadari sesuatu di depan mereka. Tampak gadis berambut hijau, Chonga, dengan membawa 2 tongkat dan kaki dibalut perban sedang berjalan terbata-bata. Wah, pemandangan apa lagi nih teman-teman? Kemarin ia sengaja mencuri perhatian Kang Lim di hadapan Hari. Sekarang apakah ia sengaja ingin mencuri perhatian Kang Lim saat bersama teman-temannya? Duri pun berkata, oh, itu kan kakak yang kemarin. Pasti sangat tidak nyaman. Aku tidak ingat namanya, tapi sepertinya dia juga pasti akan melupakan kejadian kemarin kan? Terlihat mereka semuanya terdiam. Apakah Kang Lim merasa bersalah? Terlihat Hari sambil tersenyum menepuk bahu Kang Lim. Sepertinya ia memberikan kekuatan agar Kang Lim tidak terlalu terlarut akan kejadian kemarin. Ya, mungkin kejadian seperti kemarin akan terjadi setiap saat kan teman-teman. Dan tentunya jika terjadi pun tidak ada yang bisa disalahkan. Akhirnya mereka pun meneruskan perjalanan pulangnya. Akhirnya, berkat keberanian Jiho, Enso dapat terbebas dari ketidakadilan yang dialaminya, sehingga dapat pergi dengan tenang. Tapi walaupun demikian, rasa sakit yang dirasakan oleh Enso sepertinya masih belum bisa hilang. Terlihat Hyomin yang dimarahi ibunya karena menerima laporan dari sekolah, yang penyebabnya lagi-lagi hari ini Hyomin mengganggu salah seorang temannya. Tapi, Hyomin masih saja tidak mau mengaku dan tidak mendengar perkataan ibunya. Tiba-tiba, saat menatap cermin dan akan merias wajahnya, ia pun terkejut karena penampakan wajahnya yang mengerikan. Namun anehnya, ibunya tidak dapat melihatnya. Ibunya malah berkata, apa yang terjadi? Wajahmu biasa-biasa saja. Hyomin mendapatkan balasannya. Setiap hujan turun, ia akan nampak wajahnya yang berubah mengerikan itu teman-teman. Sampai sekarang dipercaya, pada saat hujan turun, janganlah berjalan sendirian. Karena mungkin ada kemunculan dari makhluk masker merah. Ghost Audition. Jadi audisi para makhluk tentunya kali ini adalah makhluk masker merah. Nah, tentunya si MC Simbi menantang si makhluk masker merah untuk menunjukkan kebolehannya. Nah, rupanya dia menunjukkan kebolehannya merias teman-teman. Dan si Simbi menantangnya untuk merubahnya menjadi yang paling tampan. Akhirnya, ia mencoba memakeover si Simbi. Dan dirubahlah wajahnya persis seperti Kang Lim. Lalu si Simbi menjawab, yang benar saja. Kalau ini terlalu tampan, aku jadi tidak nyaman. Dan akhirnya si Simbi marah karena dia dirubah menjadi stalking teman-teman. Nah, tentunya di akhir ditampilkan juga cuplikan Sinbisao Season 5 episode 4 teman-teman. Di sana tampak Simbi dan Gembi sedang bertengkar. Si Simbi menjadi evil dan si Gembi menjadi angel. Ada apa sebenarnya yang terjadi? Nah, kemudian juga ada penampakan makhluk baru. Dan di sana sepertinya si Kang Lim juga sudah menggunakan pedang barunya, teman-teman. Nah, kemudian ada juga, ini yang bikin baper adalah si Kang Lim lagi-lagi menolong dan melindungi si Chonga. Tapi yang kali ini benar-benar buat kita sakit banget karena Chonga terlihat jatuh di pelukan Kang Lim. Lalu Kang Lim pun bertanya, apakah kau baik-baik saja? Chonga pun memanggil nama Kang Lim dengan lembut dan juga sambil tersipu-sipu malu. Nah, di sanalah Hari kaget dan memergoki mereka. Hei, apa yang sedang kalian berdua lakukan? Nah, sepertinya si Hari ini cemburu, teman-teman. Jadi apakah benar si Chonga ini adalah sosok penghancur hubungan Hari dan Kang Lim? Wow, ceritanya makin seru banget ya. Oke deh, kalau gitu hari ini review Sinbisausnya sampai di sini dulu ya. Udah panjang banget nih. Semoga semuanya suka sama videonya dan tetap stay tune ya. Tentunya di channel Stella Kim. Dan yang belum subscribe, like dan juga menyalakan tombol notifikasi di channel Stella Kim. Buruan ya, Stella Kim tunggu loh. Dan sampai jumpa semuanya. Sarangheyo. Cantikkah aku?